Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulya. Bapak Ibu Saudara, mengawali pagi hari ini kita mau berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan Mazmur ini kita membaca bagaimana Daud mengatakan bahwa ia mempunyai pengalaman intim dengan Allah. Daud mencari Tuhan dengan sungguh. Dia merindukan hadirat Tuhan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Ini merupakan satu hal yang baik yang dapat kita contoh dari pribadi Daud. Bagaimana ia mengatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu kita harus mengerti, umat Tuhan harus mengerti apa maksud takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah ketika kita memberikan penghormatan, memuja-muja Tuhan, dan taat dalam menjalankan perintah-Nya. Kita harus mempunyai sikap hormat, rasa segan, keagungan, sehingga kita mempunyai rasa kagum terhadap Allah, menghargai Tuhan dan tidak menghujat Dia. Contoh tentang takut akan Tuhan dijelaskan di dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-10. Di situ tertulis, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Orang yang membenci kejahatan adalah orang yang berusaha untuk hidup suci sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia berusaha untuk hidup suci, mentaati firman Allah, dan membenci dosa. Mereka yang taat adalah
tanda menghormati Tuhan juga. Rela melakukan firman Allah tanpa paksaan. Mengapa takut akan Tuhan itu menjadi penting? Kita dapat melihatnya dalam Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya mencatat ada 3 hal saja yang dapat kita baca tentang sikap Tuhan terhadap orang yang takut akan Dia. Hal yang pertama, bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Hal ini tertulis di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Berkat Tuhan membuat umatnya tidak akan kekurangan. Tuhan mau mencukupkan orang-orang yang taat melakukan firman Tuhan. Umat Tuhan tidak akan mati kelaparan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang selalu memelihara umatnya. Hal yang kedua, bahwa Tuhan menyayangi orang-orang yang takut akan Tuhan. Hal ini dijelaskan dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan. Tuhan berlaku seperti Bapa bagi anak-anaknya, sehingga seorang anak boleh datang kepada bapaknya tanpa sungkan dan ragu untuk mengutarakan isi hatinya, apa yang dibutuhkannya. Apapun pergumulan anak-anak Tuhan, umat Tuhan, mari kita sampaikan kepada Bapa kita di sorga yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan akan melindungi orang-orang yang takut akan Dia. Hal ini dijelaskan dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Puji Tuhan. Sekalipun dunia bergejolak, penuh kejahatan dan ketidakpastian, tapi Tuhan mengendalikan segalanya. Tuhan mengatur untuk kebaikan umat-Nya. Mari kita selalu mendekat kepada Tuhan, bergaul karib, mencari hadirat-Nya, bersekutu, sehingga kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mendoakan seluruh jemaat GPDI Budi Mulia dan seluruh mereka yang mengikuti program ini dimanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan. Hamba berdoa kiranya setiap orang yang mengikuti program ini, mereka yang beraktivitas pagi hari ini, kiranya yang bekerja diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bersama dengan kami Tuhan. Kami berdoa berkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit, penyakit, hamba berdoa kiranya disembuhkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh dikuatkan dan disehatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah keluarga, pergumulan apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan jalan keluar dan kemenangan bagi mereka. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan ekonomi, hamba berdoa buka jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang belum bekerja, Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka rindukan boleh dikabulkan di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kami di Indonesia. Dari Bapak Presiden, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati kota Jakarta. Tuhan berkati setiap lembaga negara dan setiap insan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.